kami maksimal, sama-sama kawan, kami kerjasama, saling semangat, itu aja paling Bu. Konsultasinya mungkin tergantung pembimbing masing-masing Bu ya, responnya bagaimana, atau ini tidak ada kendala sih kalau masalah ini, hanya mungkin kesibukan dari pembimbing masing-masing juga, lama atau tidaknya merespon dari kami, dari email yang kami kirim itu Bu. Itu aja Bu mungkin Bu. Ya Bu, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tahu nih, yang lihat kan? Di unmute Bu. Bu Ati. Mati. Itu kita ngomong. Percakapannya dulu. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah tiga kali konsul. 3 kali konsul itu buktinya di screenshot ya, di screenshot percakapan baik lewat WA maupun lewat bimbingan email itu. Kemudian yang kedua adalah ada kata ACC baik dari pembimbing 1 maupun pembimbing 2. ACC mengikuti ujian KTI. Jadi 2 syarat itulah yang digunakan untuk mendaftar ujian KTI ke pengelola KTI masing-masing, baik kelas Akper, kelas Belitung maupun kelas Poltekkes Pangkal Pinang. Gitu. Nah, kalau untuk kelas Poltekkes Pangkal Pinang, pendaftarannya itu ada sama Pak Suherman, Pak Eko, dan Ibu Safrina. Kalau di kelas Akper, mungkin nanti di Ibu Adiati ya Bu ya. Kemudian, ya betul. Ya. Kalau di kelas Belitung ada dengan Pak Amir, itu Bapak Ibu boleh daftar. Nah, untuk penyampaian mungkin, untuk penyampaian dari semua ini, dari semua 3 kelas, baik kelas Akper, kelas Pak Poltekkes dengan kelas Belitung, itu mohon maaf sebelumnya ada perbedaan KTI. Jadi ini kemarin jadi permasalahan sampai Bapak Ibu mahasiswa kelas Belitung mengeluh, kalau begitu saya kuliahnya di Poltekkes aja gitu ya. Mohon maaf karena kita dalam masa pandemik ini akhirnya ada perbedaan proses, bukan proses sih, perbedaan muatan isi. Kalau di kelas Belitung itu sebagian menggunakan KTI full, sebagian menggunakan literatur review. Kemudian kalau di kelas Akper semuanya full menggunakan studi kasus, karena kemarin penyampaian dari Pak Zamziri bahwa Bapak Ibu mahasiswa yang di Akper itu sudah pada mengambil kasus sebelum masuknya pandemi COVID ini. Nah, sementara di kelas Poltekkes itu semuanya full dengan studi literatur. Nah, walaupun ada perbedaan seperti itu, tetap saja prosesnya sama, kemudian penilaiannya sama, dan syaratnya juga sama.
semuanya sama-sama menjadi persyaratan sebelum memasuki ujian KTI, kemudian sebelum memasuki yudisium nanti. Itu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu mahasiswa yang di kelas Akper dan di kelas Belitung ada perbedaan isi dari KTI-nya, tapi proses bimbingannya insya Allah akan sama semua. Gitu. Kemudian kemarin ada permasalahan laporan dari dosen-dosen pada saat proses proposal, ujian proposal. Mohon dengan sangat Bapak Ibu mahasiswa, saya tahu Bapak Ibu mahasiswa ada yang lagi dinas mungkin atau ada yang lagi terlibat di posko COVID, tapi saya mohon dengan sangat ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, jadwalnya sudah ditentukan, Bapak Ibu siapkan waktu di jam dan hari yang sudah didaftarkan itu. Saya mohon tidak terganggu dengan proses kerja Bapak Ibu karena kita sudah komitmen dengan BKD dan pimpinan Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya prosesnya adalah proses kuliah, maka Bapak Ibu bisa diizinkan pada hari itu juga. Lagian juga nanti pada saat ujian, tidak lebih dari 2 jam ujiannya Bapak Ibu. Jadi, mohon saya tidak mau dengar lagi permasalahan pada saat ujian proposal itu ada yang sementara ujian proposal tapi tetap saja menerima pasien mungkin, atau sementara ujian proposal ada anaknya atau apa keluarga yang lagi butuh bantuan. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu, ujian KTI ini penentu Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk di yudisium. Gitu. Jadi mohon disiapkan waktunya, waktu dan kesempatannya disiapkan. Karena proses ujian KTI itu adalah proses penilaian akhir Bapak Ibu sekalian. Tuh. Kemudian kemarin instruksi dari Wadir 1, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu yang bermasalah, ya Bapak Ibu mahasiswa yang bermasalah di akhir, jadi nanti kan ujian kita ini 1 minggu nih, 15 sampai tanggal 19. Bapak Ibu akan diberi kesempatan konsultasi perbaikan 1 minggu setelah ujian KTI. Jadi konsultasi perbaikan hanya diberikan 1 minggu setelah ujian KTI. Nah, pada saat range 1 minggu Bapak Ibu tidak mengindahkan, maka mohon maaf dengan berat hati kami nyatakan bahwa Bapak Ibu tidak kami luluskan di tahun ini dan akan diundur kelulusannya di tahun depan. Itu sudah diinstruksikan oleh Wadir 1. Jadi di semester genap tahun depan. Dan sebagai catatan mungkin perbedaan di angkatan ketiga ini dengan angkatan sebelumnya, kalau angkatan sebelumnya mungkin ekspektasi Bapak Ibu sekalian mau tidak mau, suka tidak suka harus lulus, tapi di angkatan ketiga ini kami diberi instruksi kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengindahkan aturan akademik, kemudian memang nilainya utamanya pada saat KTI tidak mengindahkan, maka kami dengan berat hati tidak bisa meluluskan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu instruksinya. Jadi tidak semua mahasiswa RPL di angkatan ketiga ini akan lulus, tergantung dari Bapak Ibu. Karena kami sadar ini masa pandemik, tetapi bukan berarti bahwa kita lengah dengan kondisi ini, karena semua cara kita lakukan. Para dosen juga membuka konsultasi baik via email, via WhatsApp, atau di telepon langsung juga ya. Itu. Kemudian itu untuk syarat dan kelulusan. Kemudian pada saat ujian KTI, ya pada saat ujian KTI kita buka dengan berbagai cara. Bapak Ibu boleh menggunakan video call WhatsApp, tapi video call WhatsApp itu langsung berempat. Pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji serta Bapak Ibu mahasiswa. Jadi langsung berempat. Karena kan WhatsApp sekarang sudah bisa 8 orang ya. Jadi WhatsApp berempat. Tapi kami sangat berharap sih Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom meeting ini. Karena kalau menggunakan Zoom meeting, Bapak Ibu bisa menampilkan PowerPoint yang Bapak Ibu sudah buat. Gitu. Tapi kalau misalnya Zoom meeting tidak bisa dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Boleh menggunakan video call WhatsApp. Silahkan. Jadi ujiannya langsung ya, Bapak Ibu sekalian, ujiannya langsung berempat. Tidak seperti pada saat ujian proposal 1-1-1,
pada saat ujian KTI nanti langsung berempat. Jadi mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Jadi mungkin untuk informasi, kemarin ada permasalahan 2 orang mahasiswa RPL,